Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fernando Darson, NPM 18175. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan bab 1 pendahuluan. Sebelum kita membuat suatu judul penelitian, kita harus mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Yang pertama yaitu fenomena masalah, teori pendukung, serta jurnal pendukung. Langsung saja masuk yang ke pertama yaitu introduction. Introduction ini harus minimal 3 paragraf. Di sini, introduction saya adalah, pada zaman sekarang ini dituntut untuk mengoptimalkan dan memperdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam perusahaan, yaitu kinerja organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat bersaing. Ini adalah saya kutip dari Santoso tahun 2019. Baik, yang kedua itu variabile. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan merupakan hasil dari kinerja karyawan yang baik. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok dalam periode tertentu. Menurut Mangkunegara 2016, istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, atau biasa disebut prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diraih oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Edison tahun 2016, kinerja merupakan suatu proses yang mengacu yang diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Menurut Gibson tahun 2015, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan, antara lain yaitu individu, psikologis, organisasi, stres kerja, atau OCB, dalam arti organizational citizenship behavior. Baiklah, kita masuk ke yang ketiga yaitu variabel X1. Dalam suatu organisasi atau perusahaan selalu menginginkan karyawannya selalu berprestasi. Untuk mencapai tujuan ini, suatu organisasi atau perusahaan dalam bekerja yang dipengaruhi banyak faktor yang salah satunya yang dapat mempengaruhi kinerja adalah apabila karyawan mampu menghadapi kesulitan baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Stres merupakan salah satu yang akan dialami oleh setiap orang dalam kehidupannya, dan stres tersebut bisa diatasi baik oleh karyawan tanpa bantuan orang lain maupun pihak orang lain. Stres kerja merupakan suatu tekanan atau pemikiran yang mempengaruhi emosi yang ada dalam diri seorang. Menurut Asibuan tahun 2016, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pemikiran, dan kondisi seseorang. Sedangkan menurut Gibson 2015, stres kerja adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantari oleh perbedaan-perbedaan individu atau proses psikologis yang mengakibatkan setiap tindakan lingkaran, situasi, atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologi dan fisik berlebihan kepada seseorang. Menurut Suswanto tahun 2015, stres kerja merupakan suatu kondisi di mana terdapat beberapa faktor di tempat kerja yang berinteraksi dengan pekerja, sehingga mengganggu kondisi psikologis dan perilaku. Baik, yang keempat, variabel X2. Berbeda dengan stres kerja yang berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, OCB sebaliknya mempengaruhi timbulnya kinerja pada karyawan. OCB adalah tingkah laku karyawan atau organisasi yang bersifat sukarela di luar pekerjaan dan tidak diatur dalam perusahaan, tetapi sangat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Griffin tahun 2014, juga mengemukakan bahwa perilaku OCB mengacu pada perilaku individu yang memberikan kontribusi positif secara keseluruhan organisasi. Sedangkan menurut Kinichi tahun 2012 mengemukakan bahwa perilaku OCB sangat penting karena dua alasan. Pertama, ketika seseorang berperilaku OCB, hal tersebut bisa menciptakan kesan positif tentang karyawan terhadap rekan kerjanya. Kedua, semakin banyak karyawan yang berperilaku OCB, maka akan berpengaruh positif bagi hasil yang diperoleh organisasi. Perilaku OCB sebuah tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu meskipun tindakan tersebut bukan merupakan bagian dari tugasnya sebagai anggota organisasi, namun atas inisiatif untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Baik, masuk ke kita yang ke masalah atau fenomena penelitian. Di sini saya ada mengutip suatu sumber dari PT Altra 1970
1978 Padang tahun 2019. Tabel 1.1 data target dan realisasi pendapatan alat berat dan kendaraan agrikultural PT Altra 1978. Di sini ada tabel kolom yang pertama tahun, kolom kedua target, yang ketiga realisasi, kolom keempat pencapaian target. Di sini di tahun 2016 terdapat 65.595. Sedangkan realisasinya 42.594. Pencapaian target sebesar 62,04%. Tahun 2017 targetnya 70.331. Realisasinya hanya 46.130. Pencapaian target 65,59%. Tahun 2018 target 73.848, realisasinya 41.630. Pencapaian targetnya hanya 56,37%. Berarti berdasarkan tabel 1.1 atau yang telah saya buat dan saya mendapatkan sumber dari PT Altra 1978 Padang, dapat dilihat tingkat pencapaian pendapatan alat berat dan kendaraan agrikultural PT Altra 1978 mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017, tingkat pendapatan produksi mengalami pencapaian target sebanyak 65,59%. Dan hal ini menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016, di mana pencapaian target sebesar 62,04%. Namun, tingkat pendapatan produksi mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 56,37%. Ketika tingkat pendapatan produksi mengalami penurunan, hal ini dapat diindikasi adanya penurunan kinerja karyawan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah stres kerja. Di sini perumusan masalah penelitian saya. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Altra 1978? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh organizational citizenship behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan pada PT Altra 1978? Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh stres kerja dan organization citizenship behavior atau CB terhadap kinerja karyawan pada PT Altra 1978? Baik, yang selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Di sini yang pertama adalah tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Altra 1978. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh organisation citizenship behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan pada PT Altra 1978. Untuk mengetahui dan menganalisis yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja organization citizenship behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan pada PT Altra 1978. Baik, masuk ke manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat membantu dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman mengenai pengaruh stres kerja dan OCB atau Organizational Citizenship Behavior terhadap kinerja karyawan pada PT Altra 1978. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada pimpinan perusahaan dalam merumuskan kebijakan, terutama kebijakan yang terkait dengan stres kerja dan Organizational Citizenship Behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan pada PT Altra 1978. Di sini bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang akan mengkaji lebih lanjut. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan pijak dan referensi bagi penelitian di masa mendatang. Baiklah, di sini saya mengangkat judul penelitian saya itu adalah pengaruh stres kerja dan Organizational Citizenship Behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan, studi kasus pada karyawan PT Altra 1978. Di sini telah saya jelaskan dari yang pertama itu adalah introduction yang hanya minimal 3 paragraf. Terus di sini adalah variabel Y, yang variabel Y ini adalah kinerja karyawan. Dan yang variabel X1-nya yaitu adalah stres kerja. Variabel X2-nya adalah OCB atau Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Di sini juga ada masalah atau fenomena penelitian, tadi sudah saya jelaskan adanya penurunan kinerja karyawan. Terus di sini permasalahan masalah penelitian, terus selanjutnya tujuan penelitian dan ada manfaat penelitian.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.